Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga Engkau selalu membimbing, menuntun kami dan mengajak kami untuk semakin dekat dengan Kau, seperti Maria Magdalena mempunyai cinta yang membara akan Yesus Putra-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Santa Maria Magdalena agak misterius dalam hidupnya. Ia tampil menjelang Yesus menderita. Siapakah Maria Magdalena? Agak sulit diterka. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah saudari dari Marta dan Lazarus. Ada yang mengatakan bahwa dia yang wanita yang disembuhkan Yesus. Ya, tapi kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang yang disembuhkan Yesus dari 7 dosa, dari 7 setan, 7 iblis. Banyak kalangan melihat itu sebagai wanita itu adalah Maria Magdalena. Dan karena dia dibebaskan dari belenggu 7 iblis itu, 7 itu angka sempurna, 7 itu angka keluar biasa. Maka cintanya kepada Yesus begitu membara. Maka ketika Yesus menderita, ia ikut serta menapaki penderitaan Yesus. Dan ketika Yesus dimakamkan pagi-pagi buta, seorang wanita ya, berani mengorbankan diri, waktu, tenaga untuk melihat di manakah Yesus, mengapa ya, apa yang terjadi pada Yesus, lalu mau ke kubur untuk membalsam Yesus karena tidak sempat. Saudara, gereja menjadikan hari ini bukan lagi sekedar perayaan wajib, tapi pesta. Itu menunjukkan kepada kita pentingnya Maria Magdalena dan pentingnya Maria Magdalena sebagai wanita. Saya kira 2 aspek inilah yang membuat gereja menunjukkan kepada kita bahwa karya kerasulan harus berasal dari cinta kepada Yesus dan atas perintah Yesus. Maka ketika Maria Magdalena mengenali Yesus itu yang dianggap sebagai tukang kebun, dan Yesus mengatakan, jangan sentuh aku, pergilah kepada saudara-saudaraku ya, dan katakan aku telah bangkit. Jadi rasul pertama itu adalah Maria, wanita. Ya. Dan ini bagi kita penting karena perintah Yesus, pergilah. Karena Yesus meminta dan mandat itu diberikan. Dan kemudian para rasul melihat menjadi saksi Kristus. Dan untuk mewartakan Kristus dengan api yang membara, dengan semangat yang kuat, dengan harus butuh beberapa aspek. Mengikuti jalan salib Yesus. Maria Magdalena adalah seorang yang mengikuti jalan salib Yesus. Mulai dari awal hingga akhir. Ya. Dan cintanya itulah yang mengalahkan penderitaan dan salib. Ketika seorang ibu menderita demi anaknya, dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Dan itulah yang harus menjadi pegangan kita. Ya. Mengapa kita tidak mempunyai semangat membara untuk melayani Kristus? Mungkin jadi karena kita tidak cukup untuk mengikuti Yesus, melihat Yesus, mengalami Yesus. Supaya kita bisa melihat Yesus, mata batin kita dibuka oleh Yesus. Maria, dibukalah mata Yesus, mata Maria, sehingga mengenali Yesus yang telah bangkit itu. Padahal sebelumnya dia dianggap sebagai tukang kebun. Saudara, Maria adalah rasul Kristus yang menjadi contoh kita bagaimana kita harus hidup mewartakan Kristus. Karena pengalaman akan Yesus. Karena pengalaman, sekali lagi, karena pengalaman akan Yesus. Bukan hanya pengetahuan akan Yesus, tapi pengalaman akan Yesus. Pengalaman akan penderitaan, pengalaman akan kebangkitan, pengalaman akan kemuliaan. Semoga kita yang hari ini merayakan Santa Maria Magdalena, ya,
Maria Magdalena disalah mengertikan dianggap sebagai istri Yesus. Tidak pernah terjadi seperti itu. Dan tidak ada bukti-bukti yang menyatakan seperti itu. Tapi ya itulah, orang ingin membuat sensasional dengan gereja Katolik, ya, sehingga menyatakan seolah-olah Maria Magdalena adalah istri Yesus. Lalu orang berkembang dengan fantasi-fantasi yang macam-macam, seolah-olah demikian adanya. Tidak ada bukti dan tidak ada pernyataan yang sedemikian. Karena setelah kebangkitan Yesus, ya, Maria Magdalena seperti sirna, tidak muncul lagi di permukaan seperti para rasul. Di manakah Maria Magdalena setelah Yesus bangkit? 40 hari Yesus bangkit. Apakah di manakah Yesus? Ya, bukan yang penting bagi kita, tapi kita bisa melihat bahwa seorang wanita yang mendapatkan karunia yang besar, yaitu menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan tidak banyak orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ya, boleh dikatakan karena dia melihat Yesus sendiri. Ya, semoga kita menjadi saksi penderitaan dan saksi kebangkitan Yesus dimanapun, kapanpun. Supaya kita bisa mewartakan Kristus dengan berani, dengan gagah, dengan tidak takut. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.